Kenapa putri mahkota Norwegia ada di file Epstein? Bayangkan sebuah daftar nama. Bukan daftar tamu pesta biasa, bukan daftar kontak bisnis, melainkan arsip milik seorang pria yang kemudian dikenal sebagai simbol jaringan eksploitasi paling gelap abad modern, Jeffrey Epstein. Ketika dokumen pengadilan Amerika Serikat dibuka bertahun-tahun setelah kematiannya, dunia melihat sesuatu yang mengejutkan. Politisi, miliarder, ilmuwan, bintang Hollywood, bangsawan, dan salah satu nama yang muncul bukan dari negara besar, melainkan dari kerajaan kecil paling bersih citranya di dunia. Putri mahkota Norwegia, Mette Marit, yang bersuamikan Pangeran Haakon Magnus, pewaris takhta kerajaan Norwegia, dan anak dari Raja Haraldvi. Mette Marit bukan sebagai tersangka, bukan sebagai korban, melainkan sebagai kontak sosial. Namun justru itulah yang membuatnya menjadi kontroversi. Apa sebenarnya Epstein Files? Yang publik sering salah paham, file Epstein bukan daftar pelaku kejahatan. Dokumen itu berisi buku kontak, undangan acara, email sosial, jadwal pertemuan, catatan networking elit. Epstein adalah seorang social connector. Dia membangun reputasi dengan satu cara, menghubungkan orang penting dengan orang penting lainnya. Di awal 2000-an, ia sering hadir di konferensi amal, forum ekonomi, dan acara filantropi internasional. Disinilah jalurnya bersinggungan dengan kalangan kerajaan Eropa. Kontak antara Mette Marit dan Epstein. Kontak antara Mette Marit dan Epstein terjadi sekitar tahun 2001 hingga 2003. Ini sangat penting. Saat itu, Epstein belum dipenjara, belum ada dakwaan publik besar, belum dikenal sebagai predator seksual global. Di mata dunia internasional, ia hanyalah seorang donor kaya yang punya koneksi di Washington dan Wall Street. Banyak institusi bahkan bangga mengenalnya, termasuk kalangan kerajaan dan yayasan kemanusiaan. Bagaimana mereka bisa saling kenal? Mette Marit saat itu baru menjadi anggota kerajaan Norwegia. Perannya adalah diplomasi kemanusiaan internasional. Ia aktif dalam program AIDS global, bantuan anak-anak, jaringan filantropi PBB, konferensi kesehatan dunia. Epstein dikenal aktif dalam acara-acara ini karena ia mendanai beberapa proyek ilmiah dan amal. Dengan kata lain, mereka berada di ruangan yang sama karena jaringan elit global yang sama. Bukan hubungan pribadi, bukan hubungan rahasia. Tepat disebut lingkaran sosial kelas atas internasional. Menurut pernyataan resmi Istana Norwegia, mereka pernah bertemu di acara sosial, ada komunikasi singkat setelahnya, tidak ada pertemuan pribadi berulang, hubungan tidak berlanjut setelah reputasi Epstein memburuk. Tidak ada perjalanan bersama, tuduhan korban, transaksi, investigasi kriminal. Yang ada hanyalah sebuah koneksi sosial awal 2000-an, yang belakangan terlihat buruk setelah fakta Epstein terungkap. Respons Mette Marit terkait namanya ada di Epstein, ia tidak menyangkal. Ia mengakui pernah bertemu Epstein di awal 2000-an dan menyebut itu sebagai penilaian sosial yang buruk di masa lalu. Ia juga menegaskan hubungan dihentikan jauh sebelum kasus kriminal. Epstein terbongkar luas. Pernyataan ini penting karena ia mengakui koneksi, bukan menutupinya. Dan bagi seorang putri mahkota, kadang sebuah nama saja sudah cukup untuk mengguncang kerajaan.